Tapi bukankah nanti jadi living cost-nya agak mahal ya? Alhamdulillah di Turki scholarship ini fully funded, Pak. Artinya 100% beasiswa. Tugas kita tuh hanya satu, belajar sungguh-sungguh sampai lulus. Ada nggak yang bilang gaya-gaya aja deh kayak begini? Pasti ada, but I don't care what the people say about me. This is my life, this is my choice, and this is my pure life. Kalau saya dengerin mereka, I will be just nothing. Orang lain banyak yang bilang, mimpi kamu terlalu besar. Saya balikin, mimpi kamu yang terlalu kecil, bukan mimpi saya. Putri Cahya Kamila, kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1. Putri ini saya bilang keren ya, karena dia ini lagi berusaha untuk mewujudkan mimpinya mau kuliah di luar negeri. Dan yang sudah didaftarin ya, itu adalah beasiswa Turki Scholarship. Turki Scholarship, atau mau kuliah di Turki dia. Betul. Mudah-mudahan bisa tercapai tahun ini. Amin. Kalau sampai tercapai, ini rekor lah. Ya, dari SMA Nurmania ada yang keluar negeri ya, she is the first one lah. Oke. Nah, kita mau tahu alasan dibalik kenekatan Putri ini apa gitu. Alasannya adalah, pertama, ini adalah mimpi, my first dream ya, when I was in junior high school. I really want to call it in the world. And this is also my dream best friend, and I really want to make this come true, no matter how. And I'm never thinking about the result, but I just enjoy with all the process. I will be pass it, and I just will try my best and just believe in myself. Oke, good. Saya senang banget kamu pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena ya, memang bahasa Inggris tuh harus digunakan. Betul. Kalau nggak digunain, nggak bisa. Saya ngerti apa yang kamu maksud, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Kenapa? Sebab saya nggak menggunakan gitu. Dan memang di sini budayanya belum. Itu keren. Oke, jadi ini terinspirasi dari teman kamu tadi ya. Iya, betul. Kamu punya teman yang mimpinya sama. Sama-sama mau ke luar negeri. Betul. Oke. Siapa itu sahabatmu? Namanya itu Tristu Matilda Jasmine. Dia sahabat saya waktu kelas 5 SD sampai 3 kelas SMP. Oke. Jasmine ini sekarang di? Sayangnya Allah ambil dia lebih cepat, panggil dia lebih cepat. Jadi udah tidak ada. Oke. Nah, kita doain ya, semoga melalui Putri ini nanti Jasmine ikut bisa mewujudkan mimpinya ya. Amin ya Allah. Amin. Jadi yang kuliah tuh 2 orang. Putri sama Jasmine. Nanti kita akan bicara soal Jasmine lebih banyak lah. Sebenarnya kamu memang pengen belajar bahasa Inggris ini sebab apa? Kalau selain terinspirasi sama Jasmine tadi ya? Karena my biggest dream, I wanna go to abroad. Saya pengen ke luar negeri. Oke. Dan kita sedang dalam proses menuju itu ya. Betul. Mudah-mudahan ya. Kenapa Turki? Kenapa Turki? Sebenarnya banyak sekali sih scholarship yang sedang dibuka pada bulan-bulan ini ya. Tapi saya pilih Turki karena Turki itu persyaratannya lebih ringan daripada scholarship yang lain. Pertama, saya tidak punya IELTS dan TOEFL, itu batasan terbesar saya untuk bisa banyak coba scholarship. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa? Karena saya punya batasan finansial untuk bisa tes ikut TOEFL sama IELTS, dan itu biayanya tidak murah, tentu mahal. Berapa sih biayanya? Paling murah itu 700, paling mahalnya itu 3 juta. Oke, sekali tes. Sekali tes. Itu juga tergantung dari mode tesnya. Mode tesnya mau yang IBT atau IPT itu beda-beda harga, Pak. Oke. Dan beda-beda garansi juga. Dan itu tidak bisa kamu lakukan. Akhirnya kamu Tidak punya bisa. keterbatasan untuk pilih negara tempat kamu bakalan nanti belajar gitu. Betul. Dan akhirnya Turki lah yang kamu pilih. Betul, Turki. Karena Turki tidak menggunakan tadi itu. Ada beberapa universitas yang memakai. Jadi kita juga harus pintar untuk cari universitas dan jurusan yang persyaratannya meringankan kita. Itu tidak ada TOEFL dan IELTS. Jadi kita bisa mencoba. Kita punya peluang di situ. Saya sebenarnya sudah mencari tahu informasi beasiswa ini tuh waktu kelas 11. Oke. Saya sudah baca-baca. Oh, dari kelas 11 Iya, kamu sudah baca-baca. Saya sudah baca-baca apa itu Turki Bulsari Scholarship. Saya penasaran, ini beasiswa tipe apa, seperti apa gitu. Akhirnya saya cari-cari dan alhamdulillah saya dapat. Ketemulah di Turki itu ya.
Nah, Turki, apa nama kampusnya? Pilihan pertama saya itu Ankara University. Sebenarnya iya disuruh pilih itu 12 universitas, Pak. Oh, enak dong. Kesempatannya banyak. So many chances. Iya. Oke. Terus akhirnya kamu pilih Ankara pertama dan pilihan yang lainnya banyak juga sudah kamu pilih? Sudah. Oke. Berarti kesempatan untuk dapat besar dong menurut kamu gitu? Insya Allah, Pak. Nah, kenapa Ankara University yang kamu pilih sebagai pilihan pertama? Karena pertama Ankara itu kan ibu kota Turki ya. Jadi saya tuh berpikir tentang transportasi juga, tentang kehidupannya juga. Kan transportasi di Ankara itu lebih gampang gitu kan, untuk gampang dicari, sudah lebih modern. Beda lagi kalau kita pilih universitas yang di kota-kota kecil di Turki itu masih ada beberapa keterbatasan. Oke. Gitu. Jadi yang lebih mudah lah segala fasilitas hidupnya ya. Iya, betul. Tapi bukankah nanti jadi living cost-nya agak mahal ya? Alhamdulillah di Turki scholarship ini fully funded, Pak. Artinya 100% beasiswa. Jadi ketika kita sudah diterima di scholarship ini, tugas kita tuh hanya satu, belajar sungguh-sungguh sampai lulus. Kita tidak perlu memikirkan biaya hidup, biaya makan, biaya tempat tinggal, semua sudah diurus oleh pihak program beasiswa ini. Kamu tahu dari mana itu kayak begitu? Siapa yang menjamin bahwa nanti akan beres sampai selesai? Karena sudah dijelaskan di dalam program ini. Ada nggak kamu referensi yang sudah pernah kuliah di sana atau segala macam? Ada beberapa kakak-kakak yang sudah kuliah di sana. Kamu nanya atau gimana? Atau lihat di YouTube DM, atau di iya, saya DM, saya ada yang lihat di YouTube mereka gitu. Saya bertanya-tanya. Jadi sampai sejauh itu kamu sudah telusuri? Iya, betul. Luar biasa. Ini benar-benar mencari tahu kehidupan mereka di sana, terus persyaratan pentingnya apa saja, bagaimana cara lolosnya gitu. Kesempatan lolosnya yang besar itu seperti apa? Iya, jadi yang dimaksud dengan kerja keras menggapai cita-cita itu ya like this lah gitu. Jadi all out gitu. Semua yang berhubungan dengan ini ya dicari tahu sampai orang-orang yang pernah di sana dan mungkin pasti nggak pernah kamu kenal kan? Betul. Iya kan? Tapi akhirnya kamu jadi berteman sama mereka? Iya, jadi kenal satu sama lain. Dan mereka masih kuliah atau udah selesai? Masih. Ada yang baru kemarin 2021 baru berangkat, 2019 baru terbang, baru berangkat sama saya. Terus mereka mau menjelaskan dengan baik gitu? Iya, pertama saya DM mereka tuh untuk mencari tahu informasi tentang berkas-berkas, kelengkapan berkas-berkas, terus bagaimana tata caranya untuk mendaftar dengan baik itu seperti apa. Oke, berarti lewat sampai IG tahap akhir, iya lewat Instagram DM. Jadinya paling tidak gini, ketika nanti kamu sudah sampai di sana, kamu tidak sendiri gitu. Ada orang-orang yang sudah kamu minimal kenal lewat Instagram gitu, lewat media walaupun sosial. Beda kota. Ya, bisa jadi mungkin beda kota ya. Iya, karena Turki itu kan bukan cuma satu titik. Betul. Persiapan yang lainnya selain pemberkasan, kemudian bahasa, apa lagi? Persiapan yang paling penting untuk saat ini adalah wawancara, Pak. Jadi dikasih jeda waktu 2-3 bulan sampai bulan Mei itu untuk kita menunggu tahap selanjutnya, itu tahap wawancara. Itu tahap benar-benar penentuan kita bisa terbang ke Turki atau enggak, kita bisa lolos atau tidak. Jadi kan sekarang kamu sudah apply ini ya? Iya. Sudah selesai lah berkas tuh. Betul. Jadi tinggal nunggu wawancara. Betul. Wawancara itu nanti akan menentukan kamu boleh pergi ke Turki atau enggak untuk belajar. Nah, di mana itu nanti di wawancarainya? Wawancaranya itu di Kedutaan Turki di Jakarta, Pak. Oke, gitu. Kira-kira apa yang ditanya sama mereka? Kamu sudah tahu? Saya sudah beberapa kali nonton YouTube yang kemarin sudah lolos ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita benar-benar jelaskan mengenai siapa kita memberitahu siapa nih kita kepada mereka, potensi kita, bakat kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menarik perhatian mereka, menceritakan tentang kita di masa depan, versi kita di masa depan, dan apa yang mau kita berikan ke Turki, timbal balik kita untuk Turki itu apa, untuk Turki dan Indonesia itu harus kita jelaskan. Dan kamu sudah punya jawabannya pasti kan? Sudah, saya sudah membuat wawancara yang baik itu seperti apa. Terus hal-hal yang lainnya, orang tua, saudara, gimana tentang rencana kamu ini? First, saya udah bilang sama orang tua saya, Ma, saya mau coba ini. Mama saya bilang, kalau memang rezeki kenapa nggak dicoba? Akhirnya saya coba. Pertamanya saya berkas-berkas itu sendiri dulu, saya benar-benar saya bikin sendiri, saya cari tahu informasi sendiri. Ketika saya sudah komplit semua persyaratan dan berkasnya, baru saya bilang orang tua saya.
Oh, jadi udah beres dulu, Iya. baru ngomong. Betul. Begitu diain udah siap jalan kan. Iya. Mudah-mudahan dengan ridho orang tua jadi lebih Amin. mudah kan gitu. Ada nggak yang bilang gaya-gaya aja dah kayak begini? Pasti ada, but I don't care what the people say about me. This is my life, this is my choice, and this is my pure life. Oke. Jadi orang lain yang tidak mendukung saya tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap saya, karena mereka nggak memberikan saya apa-apa. Jadi apa yang saya harus ambil? Yes, yes. I just got nothing. Kalau saya dengerin mereka, I will be just nothing. Nice. Ya, itu poin pentingnya ya. Penting. Gak usah lah ngomongin dengerin omongan orang ya. Betul. Dia juga nggak peduli Just amat sama only kita. focus with the goals, Oke. dengan tujuan. Luar biasa. Seumuran kamu sudah bisa berpikir seperti itu tuh luar biasa. Ini menjadi contoh yang baik buat anak-anak muda ya. Karena gini Pak, kita harus dewasa itu jangan menunggu umur, jangan menunggu waktu. Tapi gimana cara kita bisa dewasa dengan cepat, tanpa menunggu umur, tanpa menunggu situasi. Kita harus berusaha untuk mendewasakan diri kita. Yang paling penting adalah mendewasakan pemikiran kita, opini. Itu penting sekali. Iya, bisa terbentuk seperti itu. Artinya memang tidak terpengaruh sama umur kedewasaan itu, tapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitaran kamu, circle kamu tuh kayak gimana kan gitu. Makanya saya selalu mencari orang-orang yang bisa mengimprove diri saya. Orang-orang yang bisa give me something gitu. Orang-orang yang bisa merubah opini saya, membuka wawasan saya. Makanya saya nggak segan untuk mencari orang-orang yang sudah kuliah atau yang sudah kerja. Saya talking about anything dengan mereka. Sharing tentang pekerjaan, sharing tentang kuliah mereka, kehidupan mereka. Jadi saya tahu gitu. Oh seperti ini kalau sudah dewasa tuh kehidupan seperti ini, kuliah seperti ini, bekerja seperti ini. Jadi saya bisa mendapatkan wawasan dari mereka-mereka. Oke, tapi lewat apa kamu bisa dapat teman-teman yang seperti dari itu? sosial media Pak, seperti media. Facebook atau Instagram, seperti itu. Jadi Atau dari komunitas-komunitas grup. Oh gitu ya, kamu Iya. memang masuk ke grup-grup kayak Iya. gitu ya. Selama ini yang kamu dapetin pandangan orang-orang itu terhadap hidup gitu ya. Kita bicarakan. Hidup tuh kayak gimana menurut mereka tuh? Hidup itu adalah sebuah proses. Oke. Proses yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus punya tujuan. Oke. Tujuan hidup kita itu apa? Kalau kita sudah tahu tujuan, akan lebih mudah kita untuk bisa melewati proses itu. Yang bikin kamu kayak begini nih ya, punya tekad kuat betul, yang bikin kamu kayaknya saya harus membuktikan sesuatu gitu. Betul. Apa sih? Karena saya ingin membuktikan bahwa walaupun saya punya banyak keterbatasan, bukan berarti saya cuma punya satu mimpi. Tapi karena keterbatasan itu membuat jiwa ambisi saya, jiwa semangat saya itu menggebu-gebu untuk membuktikan sama semua orang yang ada di dekat saya, yang jauh sekalipun untuk membuktikan saya bisa loh seperti ini. Saya bisa mendapatkan ini. Saya bisa punya mimpi ini. Oke. Orang lain banyak yang bilang, mimpi kamu terlalu besar. Saya balikin, mimpi kamu yang terlalu kecil. Bukan mimpi saya. Good. Kadang orang ngelihat sesuatu yang terlalu besar karena dia terbiasa dengan hal-hal kecil kan gitu. Karena mereka tidak mau ambil resiko. Itu Ya. yang paling penting. Dan tidak mau keluar dari zonanya mereka. Dan kamu mau mengambil resiko itu. Betul. Take the risk ya. Oke, emang sebetulnya mimpi kamu tuh nanti di masa depan seperti apa sih? In the future life, I want to go in the UN Oke. and meet with the people in around the world in one forum. It's my biggest dream. Oke. Saya bisa pergi ke PBB. Yes. Itu adalah cita-cita yang luar biasa ya. PBB kan sebuah lembaga paling tinggi di dunia ini ya saat ini. Karena gini, saya pengen ketemu sama banyak orang di seluruh dunia ini dari ratusan negara tanpa perlu mengunjungi negara satu-satu. Solusinya satu, saya pergi ke PBB. Yeah. Saya ketemu banyak orang dari Artinya, berbagai background. Memberikan pengaruh yang Betul. luas. Betul. Dari satu Berkontribusi diri saya untuk dunia. Oke, luar biasa. Yang paling penting adalah ketika saya speak up, yang saya sebut adalah Indonesia. Oke. Itu. Jadi sekarang kamu mau masuk ke kampus jurusan apa? International Relations. Oke. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang mutlak atau kamu punya alternatif yang lain? Mutlak. Saya sudah mengeksplor diri saya itu dari SMP, Pak. Dari mulai kuliah, jurusan, semua saya pikir matang-matang sejak saya SMP. Oke. Sebenarnya lucu, Pak. Dulu saya waktu SD kelas 4 sampai kelas 2 SMP, saya itu sangat ambisius dan sangat tertarik dengan sains. Oke.
because I wanted to be astronaut. Gitu, Saya pernah punya mimpi untuk jadi seorang astronot. Itu saya waktu SMP? Waktu SD. Waktu SD. SD sampai SMP saya masih punya planning yang sama. Karena saya kalau punya mimpi nggak main-main, langsung yang tinggi, Pak. Iya dong. Iya. Pengen jadi astronot. Soekarno apa tadi bilang? Bermimpilah setinggi langit. Iya, karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ingat selalu kata-kata Soekarno. Tapi setelah waktu saya masuk di kelas 9 SMP, saya explore diri saya lebih baik, mengetahui fashion saya, minat dan bakat, akhirnya saya menemukan bahwa saya nggak punya fashion, saya nggak punya bakat dan skill desain. Oke. Karena saya kurang dalam hitung-menghitung. Matematika itu bukannya fashionnya saya. Oke. Akhirnya saya mencari solusi, saya mencari banyak wawasan di internet tentang apa sih fashionnya saya, minatnya saya itu di apa, bakatnya saya itu di apa. Dan saya nemu satu kata waktu itu, HI di Google. Apa sih nih HI? Kok saya penasaran, saya tertarik. Saya cari tahu hubungan internasional. Yang bikin saya jatuh cinta itu karena profesinya, Pak. Saya nemu satu profesi yang gajinya fantastis, akhirnya saya jatuh cinta. Apa tuh? Duta besar. Duta Itu besar, yang bikin saya jatuh cinta, kenapa saya bertekad untuk bisa jadi seorang duta besar dan masuk jurusan hubungan internasional. Jadi suka duta besar karena suka gajinya atau suka kerjaannya? Waktu jatuh cintanya itu waktu fall in love itu karena gajinya. Oh, karena gajinya Fantastis sekali per bulannya itu luar jujur biasa. sekali ya kamu. Dan jadi duta besar itu selain kerja saya dapat bonus. Saya kerja untuk negara saya. Saya juga pergi ke negara orang. Saya juga bisa liburan mungkin waktu holiday di sana. Itu adalah bonusnya. Oke, tapi memang kamu suka sama ini kan, apa bersosialisasi kan? Betul. Itu kan penting banget kan? Penting sekali. Ya, namanya hubungan internasional itu kan berarti kita akan banyak banget ketemu orang kan. Nah, kita berkontribusi dengan banyak hal, mulai dari politik, mulai dari hukum, isu-isu dunia, dan sebagainya macam. Kita harus bisa untuk berkontribusi diri kita. Mesti bisa terbuka pada semua kebudayaan, pada semua perbedaan. Betul. Kamu merasa bahwa kamu kayak gitu orangnya, asik sangat aja sama iya. hal-hal baru ya? Saya senang perbedaan soalnya, sangat senang. Dan senang mempelajari hal-hal baru yang nggak pernah saya tahu. Saya senang. Kalau nanti, misalkan kamu jadilah duta besar gitu. Amin ya Allah, amin. Yang kamu mau gitu, kamu bakalan jadi duta besar negara mana? Kalau misalnya Turki ini ngasih saya kesempatan untuk bisa kuliah di Turki, saya mau jadi duta besar di Turki. Jadi tergantung siapa yang ngasih kamu scholarship. Betul. Apapun negaranya, oke aja. Cuma pilihan pertama saya waktu itu adalah Finlandia. Oh, Finlandia. Karena gini, karena Finlandia itu memiliki sistem pendidikan terbaik dunia. Itu yang membuat saya tertarik untuk bisa pergi ke Finlandia. Karena sistem pendidikan di negara mereka. Dan itu saya terinspirasi gitu untuk pengen punya banyak ilmu untuk mempelajari sistem pendidikan di Finlandia. Itu seperti apa. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya terapkan di Indonesia. Saya kasih ilmu yang saya punya untuk generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi kenapa dunia pendidikan sih? Maksudnya kan bidang itu banyak. Karena saya pengen Indonesia memiliki standar pendidikan yang sama dengan negara-negara lain. Walaupun kita masih negara yang berkembang, tapi saya mau pendidikan kita tuh sudah setara dengan negara-negara maju. Atau karena memang ya pusat perubahan itu memang berawal dari pendidikan. Betul. Pendidikan itu sangat berpengaruh Pak untuk suatu negara, terutama untuk seorang anak untuk mendapatkan mimpi mereka. Itu pendidikan adalah fondasi dan dorongan yang paling besar. Kamu udah mikirin kayak begitu dari kapan? Dari waktu masih SD aja? SMP. Ini ada pengaruhnya sama pertemuan kamu dengan Jasmine? Betul, dengan Jasmine tuh. Bagaimana ceritanya kamu tuh bisa sama Jasmine tuh deket gitu? Waktu kelas 5 SD itu pindahan saya sekolah di Pondok Baru 2, kemudian dia pindah di sekolah saya, dan kita sering berbicara, dan saya menemukan satu hal dari dia. Kita punya banyak kesamaan, dari opini, mindset, topik pembicaraan. Itu anak kelas 5 SD? Iya. Udah ngomongin mindset ya? Maksudnya anak 5 SD kan ngomonginnya tuh kartun apa yang bagus misalnya. Kamu ngomongin apa waktu kelas 5 SD sama dia? Waktu itu banyak hal sih, waktu itu idola. Kebetulan tuh kita punya idola yang sama di situ. Akhirnya kita deket. Maksudnya suka apa? Kita suka boy band dari Inggris namanya One Direction, dan kita fan girl mereka. Akhirnya kita deket, kita berbicara banyak topik, dan kemudian dari itu kita muncul. Kita punya satu mimpi yang sama nih. Kita pergi ke London sama-sama, kita pergi ke One Direction Store gitu, ke negara mereka, ke jam Big Ben. Itu mimpi saya pertama saya sama Jasmine yang saya bentuk.
Seru ya punya teman yang bisa Seru banget. berbagi gitu ya. Karena saya tipikal orang yang senang berbicara tentang semua hal yang menyangkut dengan masa depan. Itu adalah topik pembicaraan yang menarik, sangat-sangat menarik untuk saya. Terus lulus SD kamu barengan lagi sama Jasmine? Alhamdulillah barengan lagi masuk SMP-nya di SMP Negeri 24 Kota Tangerang. SMP 24 ya? Iya betul. Barengan lagi, sekelas lagi? Satu kelas lagi 3 tahun. Oh bisa dia. kan banyak ya? Iya makanya. Mesen apa gimana? Enggak? Enggak mesen ya? Berarti emang kamu ditakdirkan untuk bareng-bareng sama dia? Ditakdirkan sama Allah untuk bisa punya partner. Oke. Walaupun tidak bisa menemani saya sampai saat ini, tapi saya sangat bersyukur. Lah dia masih nemenin kamu kok sampai sekarang. Iya. Cuman dengan bentuk yang lain ya. Setelah sudah tidak ada Jasmine ya. Terus kamu udah ketemu sama partner yang sama kayak Jasmine? I think not yet. It's so hard to find best person like her. It's really really so hard. Iya sih. I don't know how to find it again. Tapi harus move on dong. Betul. Kan nggak bisa terus-terusan hidup dengan masa lalu. Tapi saya punya beberapa sahabat dari berbagai negara dan saya sering sharing sama mereka banyak hal, mulai dari aktivitas mereka, sekolah mereka, terus lagi-lagi tentang pendidikan mereka seperti apa gitu. Saya senang. Jadi studi banding lah gitu. Iya, ya? studi banding lewat online via WhatsApp. Orang mana aja itu? Saya punya orang dari orang Jerman, orang Rusia, orang Turki, orang Rumania, orang Amerika, rata-rata sih Europe, negara-negara Eropa. Tapi kamu intens gitu berkomunikasi sama mereka? Iya, intens. Cuman kadang kita kan sibuk nih, dia sibuk, saya sibuk, jadi mungkin agak terbatas juga waktu. Ya? Kalau mau kita berbicara rutin, mungkin salah satu harus ada yang mengalah, salah satu harus ada yang begadang. Oh iya. Iya, karena ketika di sana malam, di sini pagi, di sini pagi. Ketika di sana pagi, di sininya malam. Jadi saya harus begadang kadang. Eropa itu kan bedanya sekitar 7 jam ya? Iya, 7 jam sampai 6 jam. Resikonya memang punya teman jauh gitu, apalagi kalau punya teman di Amerika. Tapi kita punya opportunity kan, kita dapat something dari dia. Yes, betul. Masih mending kan begadang ngobrol sama orang asing. Kita dapat knowledge. Iya, ketimbang begadang main games kan. Iya. Itu juga bagus, tapi kamu punya ide ketemu sama orang-orang itu gimana mulainya? Mulanya itu dari grup-grup, saya masuk grup internasional seperti itu, mulai dari Instagram atau Snapchat atau WhatsApp. Saya chat mereka duluan gitu. Saya perkenalkan diri saya dengan baik. Karena orang Western itu kan sedikit rude ya, dan sombong. Gimana cara kita bisa menarik perhatian mereka gitu. Ketika saya sama dia sudah berbicara dalam waktu yang agak lama, saya minta sama dia untuk kita berteman. Kita deep talk. Jadi saya bisa share anything sama dia. Tapi mereka seusia kamu juga? Ada yang sudah kerja, ada yang sudah kuliah, ada yang sekolah juga, macam-macam. Biasanya itu grup apa sih yang kamu masuk itu? Kayak satu fandom boy band, atau memang saya masuk di salah satu aplikasi yang memang aplikasi itu bertujuan untuk kita bertukar bahasa. Itu ada Pak, banyak sekali sekarang. Iya. Apa dong? Bisa kamu kasih tahu ke teman-teman? Bisa, kalian bisa. Nama aplikasinya adalah Tandem atau Snapchat atau Interplus. Itu benar-benar aplikasi yang khusus kita untuk bisa bertukar bahasa. Di situ fokusnya kita untuk tukar bahasa dan budaya. Dan mereka kegiatannya itu apa? Maksudnya hari-hari itu ngobrol gitu? Iya, ngobrol. Jadi kita itu bisa menemukan orang yang satu interesting sama kita, satu ketertarikan. Gitu kita bisa milih orangnya mau seperti apa. Mereka juga seperti itu. Oh ya, nanti mungkin dia mengisi dulu profil ya? Iya, profil kita. Kegemaran apa-apa. Iya, betul. Oke, nyari teman lah. Finding friends gitu kan. Sangat mudah gitu sebetulnya, asal mau. Betul. Cuman kan padahal kita banyaknya nggak maunya. Iya. Maunya dan tujuannya juga asal tujuannya benar dan baik. Oke, dan saya berharap ya, exactly I want you get it ya. Dan bisa sukses di manapun, di anything ya, walaupun misalnya Turki, ya mungkin tempat kamu, ya silahkan. Kalaupun di tempat yang negara lain kan, it's okay. Kami akan sangat bangga betul kalau nanti kamu bisa lolos di sini dan akan menjadi pembuka jalan buat teman-teman adik-adik kelas kamu nanti ke depan. Atau mungkin yang lain kelas 3 sekarang juga punya kesempatan, barangkali mungkin masih bisa ya. Untuk pendaftaran sudah ditutup Pak sebenarnya, tanggal 20 Februari kemarin. Untuk semua negara atau hanya ini? Semua negara. Oh, waktu tanggal 20 Februari waktu Turki itu sudah ditutup untuk yang satu. Dan
tanggal sekarang itu atau di pertengahan bulan Februari ini yang dibuka adalah untuk S2 dan S3 di Turki. Jadi kalau mau daftar lagi mungkin next year? Bisa, tahun depan. Turki Bursa Scholarship dibukanya tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Oke, jadi pertengahan semester kita ya? Betul sekali. Jadi yang digunakan mungkin kalaupun nilai semester 5 mungkin? Ya, rekap nilai dari 1 sampai semester 5. Nanti suatu hari kalau memang kamu sudah diterima, insya Allah amin ya, kamu bisa ceritakan kembali, ngobrol lagi di sini. Apalagi kalau kamu sudah berangkat ke luar negeri, kamu bisa ceritakan itu sama teman-teman kamu, biar mimpi mereka yang selama ini ada tapi terpendam, akhirnya berani bisa mereka bangkit. buka. Iya, sangat berfaedah nih pembicaraan kita hari ini. Saya senang banget. Nanti kapan-kapan bisa ngobrol lagi, tapi waktu kita terbatas. Next, Putri, saya tidak menjanjikan apa-apa, cuma memberikan doa aja. Amin. Tapi kalaupun kamu berhasil sukses, tentu kami juga ingin menjadi salah satu anak tangga buat kamu menuju kesuksesan ya. Mudah-mudahan kamu bisa memberikan dukungan juga yang lain-lainnya lah. Ya, mudah-mudahan sukses, lanjutkan terus perjuangan kamu, buat orang tuamu bangga, buat Jasmine bangga, tentu saja ya. I will. Iya, dan tentu saja buat kita semua bangga kalau ada yang nanti berhasil kuliah di luar negeri dan bahkan jadi salah satu orang penting di PBB ya. Keren. Oke, terima kasih atas pembicaraannya hari ini. Sukses semua. Dan di SMA Nurmania kami percaya setiap anak adalah bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.